Jadi dalam strategi pemasaran juga dikenal ada strategi branding, yaitu strategi dalam memberikan penamaan ataukah nama produk. Itu yang menjadi poin kunci, bahwa nama produk dalam pembahasan ini ada strateginya juga. Meskipun ada ungkapan bahwa apalah arti sebuah nama, itu yang kira-kira pernah diucapkan oleh salah satu dramawan terkenal abad pertengahan, namanya William Shakespeare, yang penulis buku Romeo dan Juliet. Tapi setelah abad pertengahan itu, kemajuan dunia bisnis, maka nampaknya pertanyaan itu agak keliru, bahwa ternyata nama merek itu sangat penting. Itu sebabnya satu jenis produk itu kita akan menjumpai banyak sekali merek. Misalnya parfum, ya, semakin hari bertambah nama merek parfum, ya, dengan kekinian. Dulu merek-merek parfum zaman dulu itu sekarang bertambah, ya, sesuai dengan perkembangan hari ini. Siapa sebenarnya yang terkenal, ya. Itu bisa nama toko, ada merek parfum Princess, ya, ada Manohara, macam-macam. Sekarang lagi terkenal lagi dengan merek-merek yang lain itu, ya, dengan merek-merek terbaru. Nah, fungsinya apa? Supaya merek ini menjadi penanda, salah satu penanda baik itu secara kualitas maupun secara penampilan. Jadi merek itu kadang-kadang dijadikan motivasi seorang, bukan hanya sekedar kualitasnya, tapi juga bisa saja karena gaya hidup. Jadi arti nama itu sangat penting, ya. Nama itu sangat penting, dan kadang-kadang nama itu menjadi hal yang sangat menentukan kelangsungan satu produk atau kelangsungan satu bisnis. Maka dalam merek-merek yang lain seperti merek parfum, aroma bisa sama tapi merek berbeda, ya. Harga juga ikut membedakan. Jadi kalau sudah punya merek, bahkan menentukan merek pada satu produk itu jauh lebih sulit daripada memberi nama seorang anak, gitu, ya. Seorang anak diberi nama itu bisa saja sama dengan yang lainnya, atau bahkan sama dengan toko-toko terkenal, atau artis-artis terkenal, itu biasa saja. Tapi satu produk yang diberi nama sama dengan produk orang lain, nah, itu bisa berakhir pada dunia persidangan ataukah dipenjarakan, karena disebut sebagai meniru, ya, meniru atau menggunakan hak merek orang lain kepada merek kita. Jadi menentukan merek juga itu perlu ada perbedaan atau keunikan. Bahkan merek ataukah nama toko atau apa saja itu juga sangat penting, ya. Beberapa tahun yang lalu waktu Bapak ngajar di sini di UIN Salatiga, ada fotokopi di bagian belakang namanya Husnul Khotimah, gitu, ya. Itu apa artinya Husnul Khotimah? Ya, berakhir dengan baik, ya. Hanya beberapa 2 tahun kayaknya sudah tutup, gitu. Ya, sesuai dengan namanya, gitu. Itu. Barangkali itu doa juga, ya. Jadi hati-hati dalam menamai suatu produk atau satu usaha, ya. Itu bisa bersifat fatal, itu. Gitu, ya. 2 tahun tutup, ya. Oke. Begitu juga dengan slogan-slogannya. Maka ada tokoh yang mengatakan kita hidup itu karena slogan, ya. Kita hidup karena kata-kata, gitu, ya. Hampir
orang beraktivitas itu karena kata-kata, motivasi, gitu ya, ataukah pandangan hidup. Kita tidak bisa mengabaikan namanya suatu kata atau satu perkataan atau moto ataukah prinsip ya. Itu juga sama dengan produk-produk, itu perlu ada merek yang kira-kira berkesan dan punya makna dan bisa menjadi lambang dari kualitas satu produk. Tentu manfaat merek itu ada manfaatnya bagi pada produsen maupun pada konsumen. Adapun pada produsen, di antara manfaatnya yaitu sarana identifikasi produk dan perusahaan. Sehingga kalau misalnya sebagai produsen ada nama produknya, maka tentu gampang untuk mengidentifikasi produk itu dan perusahaannya. Produk ini dari perusahaan mana, gitu ya. Jadi bisa diidentifikasi secara cepat. Bahkan kita bisa memilah-milah, oh ternyata kalau produk merek ini itu perusahaan ini yang ngeluarin, gitu ya. Sama dengan merek-merek mobil, ya, berbagai macam merek mobil hari ini ya sama-sama saja dengan perusahaan-perusahaan sebelumnya, tapi mereknya berbeda-beda, gitu kan. Mereknya yang berbeda-beda dibuat menarik, mereknya bentuknya berbeda. Oke. Meskipun yang memproduksi itu sama, itu penting ya. Berarti maka dalam sistem marketingnya kendaraan itu sangat laris sekali. Dan itu menjadi gaya hidup juga. Gaya hidup bagi seorang, dia membeli merek ini itu bisa diidentifikasi, oh ini kelas kaya ya, kelas menengah. Berdasarkan merek mobil kita bisa mengidentifikasi seorang, oh dia kelas atas, kelas menengah atau kelas bawah. Bisa ya. Itu sama dengan barang-barang. Kita bisa mengidentifikasi meskipun kita tidak tanya orangnya. Nanti itu persoalannya dia dicicil atau cash, itu urusan belakang ya. Namanya persoalan gaya hidup ya. Tapi dari segi kasat mata kita bisa mengidentifikasi seorang. Kemudian nama merek itu juga bisa menandakan wah ini yang berkualitas dan ini yang kurang berkualitas ya. Kemudian yang kedua, bentuk proteksi hukum ya. Jadi dari merek itu sendiri kita bisa memahami bahwa resiko hukum yang bisa dikenakan pada produsen seperti apa dengan menjual barang-barang tertentu ya, bisa. Kalau misalnya itu barang-barang yang bermasalah, itu juga bisa diidentifikasi secara hukum. Kemudian jaminan kualitas, yang keempat makna yang unik gitu ya. Jadi ada keunikan dalam satu produk, itu juga bisa membuat pelanggan tertarik, bahkan produsen sendiri bisa percaya diri menawarkan barang-barangnya. Kemudian yang kelima, sarana keunggulan kompetitif ya. Jadi dalam berkompetisi sesama pebisnis, maka merek itu sangat penting ya, dijadikan sebagai produk unggulan untuk promosi. Kemudian yang keenam adalah sumber finansial ya. Tentu dengan merek-merek tertentu bisa menjadi sumber finansial yang bisa mendatangkan banyak manfaat atau banyak keuntungan. Nah, kemudian yang kedua dari segi konsumen tentu juga ada manfaatnya produk-produk itu tadi, seperti identifikasi sumber produk. Dari mereknya itu kita bisa mengidentifikasi sumber produknya dari mana. Kemudian mengurangi resiko ya, karena kita mengetahui merek tertentu sudah berkualitas, maka itu mengurangi risiko pembelian. Kemudian yang ketiga yaitu tadi citra diri ya, bisa menjadi simbolis citra diri hal-hal yang bermerek ya. Maka jangan heran ada toko di nasional ini memakai jam tangan itu miliaran ya. Dibanding di pasar itu kan ada 30.000, ada 50.000 gitu. Sebenarnya sama-sama fungsinya. Fungsinya sama. Ya. Coba kalau kita kan paling ya ngapain uang 1 miliar itu hanya untuk beli jam tangan itu, mending beli mobil kan, beli laptop gitu, beli macam-macam yang bisa bermanfaat bagi kita. Tapi namanya gaya hidup ya, itu ada seperti itu. Cuma kan tidak elok kalau itu selalu ditampilkan di hadapan publik, sementara banyak rakyat kita yang sangat kesusahan ya.
sangat kesusahan sekali. Banyak rakyat kita tidak bisa bayar pajak, bayar cicilan dan macam-macamnya, dan pajaknya begitu macam, tapi setiap hari didatangi dipaksa untuk membayar. Tapi di sisi lain banyak pejabat-pejabat yang atau banyak konglomerat atau pengusaha besar yang punya utang pajak yang banyak di negara ini tapi dihapuskan, diputihkan. Itu kan sesuatu yang tidak adil. Tapi di sisi lain dia berpenampilan yang sangat bagus. Tapi itulah namanya salah satu simbol atau citra diri. Nah, merek itu sangat penting ya. Kadang-kadang kalau sudah membekas di dalam masyarakat, kayak misalnya dulu sangat terkenal namanya merek Aqua. Kadang-kadang saya masih mendengar orang mau beli Aqua di warung-warung tapi diambilnya Fit gitu kan. Diambilnya merek-merek lain itu. Tapi dia bilang ke penjualnya itu, saya mau beli Aqua gitu ya. Ataukah ada yang mengatakan dia membeli motor Honda tapi ternyata beli motor Yamaha gitu ya. Ternyata di bagian Jawa, misalnya di Kebumen, di Jawa Tengah, ya motor apapun itu biasanya masih mengatakan wah Honda gitu ya. Begitu terkenalnya merek itu, sampai merek Mio pun ya, yang dari Yamaha ya. Kalau suatu saat saya ditanya naik apa gitu kan, naik motor apa, saya bilang motor Yamaha, dia bilang Honda gitu ya. Saya telusuri mengapa bilang begitu. Oh ternyata kalau di sana ya motor apapun itu dibilang Honda. Itu masih ada orang seperti itu. Itu begitu membekasnya ya satu merek yang seperti itu. Dan nah kalau sudah punya keunggulan merek seperti itu di masyarakat ya, maka gampang sekali kita mainkan dalam bisnis itu. Tinggal membangun berbagai variasi inovasi dan macam-macamnya, maka keuntungan terus mengalir karena sudah ada merek ya, yang sangat membekas pada masyarakat dan sangat terkenal. Kadang-kadang juga merek identikan dengan nama pendirinya, itu ada juga. Bisa separuh nama pendirinya, bisa separuh nama usaha apa. Misalnya usaha variasi motor atau bengkel motor atau penjualan motor, bisa saja ada kata-kata motor di belakangnya tapi ada nama depannya itu pemiliknya ya. Itu juga biasa digunakan dalam usaha. Jadi merek itu ibaratnya satu peta ya. Jadi merek itu sangat penting, ibaratnya orang mencari sesuatu dan melihat peta secara jelas tuh. Merek juga kadang-kadang difungsikan sebagai slogan ya, ataukah sebagai simbol-simbol atau logo, itu bisa ya. Oke. Produk-produk kecantikan juga begitu macam merek ya hari ini, dan tidak sebanding dulu. Sekarang karena memang perkembangan kekinian banyak orang yang membutuhkan ya krim dan macam-macamnya, itu berbagai macam merek-merek hari ini dikeluarkan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat ya, ataukah sesuatu yang perlu dipaksakan untuk menjadi butuh ya, maka itu dikeluarin berbagai macam merek dengan iklan yang sedemikian rupa dari bahan-bahan yang untuk badan sampai makanan juga merek-merek itu kadang-kadang unik ya. Bahkan misalnya es krim aja itu macam-macam mereknya, ada Mishwe ya yang sekarang lagi viral ya, tinggal diviralkan saja ya. Apalagi media yang sangat berkembang hari ini itu gampang memviralkan sesuatu. Tetapi merek itu juga harus dibarengi dengan kualitas. Begitu banyak merek-merek HP misalnya zaman dulu, sekarang sudah tidak kita temukan di pasaran ya, bukan karena persoalan mereknya, tapi mungkin juga karena persoalan kualitasnya dan inovasinya yang kurang ya. Dan itu
merek-merek dulu, merek-merek yang sangat terkenal seperti Nokia, ya, Samsung, kemudian BenQ macam-macam. Sekarang dia dikalah dalam pemasaran-pemasaran dengan merek-merek lain atau dari produk produksi yang lainnya, ya. Karena memang dari segi inovasi dan kreativitas kurang, ya, meskipun dulu sangat terkenal sekali namanya, tapi dia terlambat dari segi inovasi. Beda dengan merek-merek yang sangat diminati hari ini, itu karena memang dia punya kecepatan inovasi. Maka simpulannya dalam strategi branding itu perlu diperhatikan bukan hanya sekedar nama tapi juga persoalan kualitas, ya, supaya bisa memberikan kepercayaan kepada pelanggan, supaya tidak terlalu kerja keras lagi untuk memikirkan nama-nama serta lainnya, karena sekali dibuat itu bisa laku secara banyak karena adanya nama dan kualitas. Mungkin itu yang menjadi tambah.